Shalom. Jemaat GBI Rem Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Kita semua sehat. Kita semua ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu saya undang dengan hormat semua bangkit berdiri. Kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat bagi kami, Allah yang sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami boleh beribadah pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat jemaat yang sudah hadir. Bahkan yang masih dalam perjalanan Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Untuk itu Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu Yesus, urapi kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Bahkan jemaat yang sudah hadir Tuhan urapi. Supaya ibadah kami di jam 10 ini Tuhan, sungguh-sungguh ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengurapi kami. Bahkan ruangan Tuhan sudah Engkau kuduskan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Taruhkan Tuhan Yesus roh sukacita kepada kami untuk melayani Engkau Raja di atas segala Raja. Bahkan Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau hamba-Mu sudah ada bersama-sama dengan kami. Hamba-Mu Pastor Diki Tuhan beserta istri. Mari Tuhan Engkau urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang baru. Tambah-tambahkan hikmat Allah turun atas kehidupan hamba-Mu. Supaya dengan hikmat Allah dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan setiap kami yang terbelenggu. Kebenaran yang memerdekakan yang bagi kami yang sakit, Tuhan pasti sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan yang sebentar kami naikkan. Mari Tuhan Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Supaya kami boleh merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Kami yang datang yang punya beban masalah. Kami pulang membawa sukacita di dalam Engkau Tuhan. Kemenangan lepas kemenangan. Karena kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan. Engkau yang melawat kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami terlalu percaya ibadah ini bukan ibadah yang biasa-biasa. Tapi ibadah yang luar biasa. Di mana Yesus ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Pastor Paulus Supit. Yang tidak bersama-sama dengan kami. Yang ada dalam pelayanan di GBI Rem. Di luar GBI Rem, mari Tuhan Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Supaya dengan urapan-Mu, dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga lewat pelayanannya Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau buka ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Dimanapun saudara berada, pastikan engkau mengalami Tuhan. Kita semua mengalami hadiratnya dan kita mengalami perjumpaan yang begitu indah dengan Tuhan Yesus. Sebab saya percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang sia-sia. Amin. Tuhan hadir tengah-tengah kita dan Tuhan akan menjamah setiap kita. Mari kita datang dengan hati yang bersyukur. Arahkan pandanganmu, hatimu tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Dia ada di tempat ini. Yesus hadir. Mari angkat suaramu. Kita menyembah Tuhan dan mengucapkan terima kasih. Yesus, terima kasih. Bapa, Dia baik. Yesus baik. Dia sungguh baik, teramat baik. Mari angkat suaramu.
setiap hati yang menyembah. Kami mau merayakan kasih-Mu. Kami mau merayakan segala kebaikan-Mu lewat nyanyian pujian kami, Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu baik, pengasihnya untuk selamanya, kasih setianya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Biar sungguh hadirat-Mu kami rasakan. Biar sungguh hadirat-Mu nyata atas setiap kami. Sementara kami memuji menyembah-Mu, kasih-Mu mengalir Tuhan. Kekuatan yang baru mengalir atas kami. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ini yang kami percayai pagi hari ini, bahwa ketika kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, di situ kuasa-Mu akan memenuhi setiap kami, memberikan kami kekuatan yang baru. Haleluya. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di
kondisi apapun yang sedang kau alami, percaya Tuhan Yesus pegang kendali atas hidup kita. Biar melalui pujian ini iman kita dibangkitkan. Ayo sama-sama sekali lagi katakan pujian ini. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Amin. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang tak pernah tinggalkan. Namanya Yesus. Dia yang berikan kekuatan. Dia yang beri pengharapan. Percaya Yesus ada bersamamu. Jangan takut, jangan khawatir. Dia turut bekerja atas hidupmu dan hidupku. Apapun yang terjadi, apapun yang ku alami, Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Percaya Dia setia. Percaya Dia setia. Allah Roh Kudus, kuatkan yang lemah, kuatkan yang lemah dalam hadirat-Mu. Biar iman kami dibangkitkan, biar hidup kami dipulihkan dalam hadirat-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, terus sembah Dia, saudaraku. Terus nyatakan iman percayamu bahwa Dia Tuhan Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang kau alami, Dia Tuhan yang setia. Oh, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku.
rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama. Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Amin. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Katakan pribadimu Tuhan, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu dan juga hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, ketika kami bernyanyi dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan pagi hari ini iman kami kembali dibangkitkan bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang setia, adalah Tuhan yang turut dalam segala hal dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa, layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah. Dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya Tuhan Yesus baik dan sayang sama kita semua, berikan tepuk tangan bagi Tuhan dan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi shalom GBI Rem. Shalom. Sekali lagi umat Tuhan katakan shalom GBI Rem. Shalom GBI Rem. Bagaimana kabarnya saudara? Selalu luar biasa ya, gak ada salahnya kita fellowship dulu satu sama lain. Kasih salam kiri kanannya, katakan ayo semangat kita memuji Tuhan. Di sini di tengah-tengah kita ada adik-adik ya, ikut ibadah di tengah-tengah kita. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Yang mau bersukacita di dalam Tuhan katakan amin. Haleluya. Semua generasi akan memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Hey. Bukankah Dia Tuhan yang baik, saudara? Amin. Mari kita memuji Dia. Haleluya. Haleluya. Ayo sama-sama katakan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, amin. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhan
sukacita lebih lagi dalam hadirat-Nya. Haleluya. Ayo sama-sama. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi. Siap melompat buat Tuhan Yesus. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus yang di dalamku. Amin. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, 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 oh, haleluya, 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 haleluya. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Come on, GBI Ren, tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo. Dia Tuhan yang benar, penyelamat hidup kita, kota benteng kita. Yang percaya katakan amin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, amin. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sorakan wuhuu. Hehe. Ayo sekali lagi katakan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yesus, Tuhan yang benar. Woo! Engkau Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Kami memuji-muji nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Ayo sama-sama saudaraku, katakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu,
Tuhan yang setia, namanya siapa saudara? Yesus. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Nyanyian pujian yang keluar dari mulut kami itu berasal dari hati yang sungguh kagum, sungguh hormat, sungguh takjub akan kedahsyatan dan keluar biasaan Tuhan. Nyanyian yang keluar dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Sekalipun Tuhan mungkin kami masing-masing sedang berjalan di dalam lembah yang kelam, tapi di situ pun kami tetap melihat bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Pada waktu-Mu Engkau akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yes Lord. Yes Lord. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi saudaraku katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Yes Lord. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ini setiap hati kami Tuhan datang menyembah di hadapan-Mu Yesus. Mari sekali lagi saudaraku katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian
Sebelum kami memulai Tuhan, kami mendoakan nih anak-anak kami, anak-anak raja yang kau sudah pilih Tuhan, untuk sekolah minggu dari yang terkecil Tuhan. Kau berkati mereka, tolong mereka, lindungi mereka Tuhan. Mulai saat ini, mereka adalah tunas-tunas harapan kami. Berkati terus mereka Tuhan, orang tuanya, semua yang ada, begitu juga guru sekolah minggu Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan. Berkati guru-guru semua yang hadir. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan menyertai mereka. Dan mereka adalah akan jadi penerus tunas-tunas gereja ini Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menjamah mereka. Kita sama-sama katakan, amin. Selamat sekolah minggu ya Dek. Terima kasih ya. Shalom. Tolong slide. Haleluya. Wow. Saya kurang lebih 4 bulan yang lalu dijadwal di tempat ini. Ya, rupanya sampai juga waktunya. Tanggal 19 bulan Oktober tahun 2025. Terima kasih kepada hambanya, Pak Paulus, termasuk juga Ibu Helen dan semua tim yang ada di REM yang sudah mempercayakan kami, mengundang untuk bisa melayani di tempat ini. Sejarah gereja ini semua sudah tahu, penuh perjuangan dan air mata, tetapi kami percaya tempat ini akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami sangat percaya. Kenapa Bapak Ibu? Saya berdoa, Tuhan boleh enggak kirim orang baru yang belum pernah datang kalau ada hari ini? Saya boleh tanya, ada yang pertama kali baru datang? Saya berdoa ya. Kenapa? Gereja ini kita butuh satu perkembangan, satu pertumbuhan. Nah Bapak Ibu, saya bulan ini, minggu pertama saya berada di Tokyo. Melayani di GBI Tokyo. Di sana Bapak Ibu baru dirintis. Juga seperti gereja ini belum lama. Dan penuh dengan gelombang dan cobaan. Kenapa di sana itu sangat mahal. Sehingga jemaatnya 30 tapi yang datang tiap minggu itu cuma 5-6 orang. Kenapa? Karena mereka harus bekerja cari uang hari Minggu. Kemudian ketika jadwal saya dan istri itu kami berdoa, Tuhan kalau cuma 3-4 orang yang datang ya enggak apa-apa. 2-3 orang berkumpul ya dan amin. Ternyata hari itu yang datang 6 orang menjadi 10 orang. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan Bapak Ibu, yang datang itu, datang 3 jam naik kereta api. Bukan dekat, kalau ini kan mungkin Jakarta ada 3 jam, 2 jam naik kereta api perlu biaya. Tapi mereka rindu mencari Tuhan. Mereka rindu mau mendengar isi hati Tuhan. Saya tidak tahu mereka siapa, mereka juga tidak tahu saya siapa. Tetapi dari situ doa saya percaya di tempat ini. Kita perlu di tempat ini ada orang damai. Bapak Ibu, kita butuh orang damai. Contoh, Ibu Helen ini orang damai. Kenapa beliau mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan? Itu orang damai. Nah, saya inginkan kita yang hadir hari ini juga jadi orang damai. Amin. Katakan kiri kanan, orang damai. Iya. Apa itu orang damai Bapak Ibu? Orang damai itu orang yang punya sukacita, orang yang punya iman kepada Kristus, dan kita akan membawakan damai itu kepada orang lain. Ya, saya percaya Ibu Helen kalau dia kemana-mana cerita mengenai ayo ke gereja kemana, itu orang damai. Ya, kita juga harus sama. Ya, membawa. Saya juga di sini selalu berdoa sama istri ya, bagaimana supaya kalau bisa dari lingkungan sini datang berjemaat di sini. Tapi mungkin ada waktunya Tuhan. Tapi kita kerjakan saja. Ya, dari manapun bisa datang Bapak Ibu. Itulah orang damai. Amin. Kita harus menjadi orang damai. Nah, kemudian baru 2 hari yang lalu Bapak Ibu saya dari Tokyo, itu orang damai tidak banyak di sana, tapi yang datang kan hanya 10 orang.
Dan mereka datang berkorban, naik kereta api 2 jam. Wow, kami juga sangat apresiasi kepada gembala di sana. Gembala juga harus kerja. Kalau enggak om kami enggak makan. Di sini tempat dipinjamkan oleh gereja lain. Wah kalau ini udah luar biasa ini, udah mewah gerejanya. Oke. Kemudian dua hari yang lalu saya masih pulang dari Hong Kong. Dari Jepang kembali ke Jakarta, berangkat lagi ke Hong Kong. Di sana Bapak Ibu kami melayani TKW. Di sana ada 80.000 TKI, tapi mereka tidak semua cari Tuhan. Yang mereka cari Tuhan itu yang sudah bermasalah Bapak Ibu. Ada yang suaminya masuk penjara, ada yang overstay, datang ke gereja. Nah ini harus dilayani. Mereka punya masalah. Di kampung mereka kirim uang, enggak taunya uangnya dipakai untuk main judi online. Mereka harapkan kalau pulang dari Hong Kong balik ke kampung ada rumah, enggak taunya rumahnya enggak ada. Mereka kecewa berat. Nah di situ gereja mendapat pemulihan. Gereja memulihkan orang-orang yang terluka itu. Saya percaya gereja ini pun juga harus seperti itu. Itulah gereja, memulihkan tempat rumah sakit. Ya, orang-orang yang terluka, orang-orang yang terhilang. Saat-saat ini Bapak Ibu, ini perlu. Tetapi untuk itu iman kita diperteguh dulu. Iman kita yang ada ini jadi orang damai harus kuat. Amin. Katakan kiri kanan harus kuat, harus teguh. Ya, segala macam cobaan pasti ada. Ya, tapi saya percaya gereja ini akan dipakai Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu, situasi sekarang ini global ini susah sekali. Di China Bapak Ibu, itu rumah makan, perusahaan-perusahaan tutup banyak. Harga-harganya meningkat Bapak Ibu. Karena Amerika dengan China terus bertengkar sehingga efeknya mereka juga susah. Biasanya mereka bisa ekspor ke Amerika, sekarang tidak boleh. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Gudangnya penuh barang. Akhirnya bisa dikirim cuma ke Indonesia sama negara-negara lain. Harganya jadi murah Bapak Ibu. Kenapa? Mereka juga susah. Mereka sedih, susah, tapi harganya naik terus, jadi repot ya. Ini bertentangan hukum ekonomi, tapi saya percaya ada satu pengharapan. Bagi kita orang percaya yang disebut iman. Halo? Di sini judulnya keluarga beriman yang teguh. Ini kuncinya Bapak Ibu harus ada iman. Saya dimintakan tema ini. Iman itu ada di Ibrani 11 ayat 1. Bapak itu dasar. Iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti daripada segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kita tidak lihat Tuhan Yesus. Kita tidak lihat Tuhan tapi kita berharap Dia akan menolong kita. Itulah iman. Beri kemuliaan Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Ini yang sangat penting Bapak. Itu dasar. Dan kemudian Bapak Ibu, iman itu ada tahapannya. Bagi kita itu iman itu ada level-levelnya. Tahap pertama Bapak Ibu, iman yang pertama paling dasar itu saya tahu Tuhan. Saya tahu ada Tuhan Yesus. Saya kasih contoh ya. Saya tahu Presiden Prabowo. Oke? Saya tahu dari mana? Ya tahu dari televisi. Boleh toh? Saya tahu dari memang ada kampanye dan dia terpilih. Tapi Prabowo nggak tahu saya. Saya tahu dia, tapi dia nggak tahu saya. Begitu juga iman kita. Kita tahu Tuhan, tapi Tuhan tidak tahu kita. Halo, ditanya, Diki, Pastor Diki, kamu tahu Pak Prabowo dari mana? Ya dari televisi. Tapi Pak Prabowo nggak tahu saya. Begitu juga kita, iman kita kepada Tuhan juga begitu. Kita tahu Tuhan, banyak kesaksian, tapi Tuhan belum tahu kita. Ya. Kedua, iman itu mulai meningkat. Kita mengenal Tuhan, kita tahu Tuhan, kita kenal Tuhan. Nah, kalau kita kenal itu berarti sudah ada hubungan. Saya dengan Ibu Helen, contoh pernah kenal. Ya, kemudian saya telepon. Ibu, apa kabar Ibu? Selamat ya. Dari suara saya aja mungkin dia udah tahu karena sudah ada kenal. Ya, saya suami istri, ya. Kalau istri pulang, dia ngomong-ngomong di dapur sama pembantu, saya sudah tahu istri saya udah pulang. Karena kita sudah kenal, begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah ada hubungan. Kita tahu dia, dia tahu kita. Itu level yang kedua.
Level yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan yang sudah lebih dulu tahu daripada kita. Apa yang kita perbuat, apa yang kita punya mau, apa yang kita tahu, apa yang kita butuhkan, Tuhan sudah tahu. Nah ini level sudah lebih tinggi Bapak Ibu. Sebelum apa yang kita minta, sebelum apa yang kita perlu, dia sudah tahu. Dan dia bisa berikan mujizat dan lain-lain. Itu yang ketiga, levelnya sudah lebih tinggi. Yang terakhir Bapak Ibu, ini yang penting. Ini yang disebut orang damai tadi. Tuhan percayakan pekerjaannya yang dia sudah tinggalkan di bumi untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang disebut amanat agung. Ketika Tuhan Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan orang berdosa, amin. Kemudian dia sudah mati dan bangkit, dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia berpesan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ini butuh orang-orang damai yang melakukan amanat agung Tuhan, pesan agung Tuhan. Ya, amanah Tuhan. Nah itu Bapak Ibu, dia percayakan kepada kita. Wow, itu namanya privilege. Tidak semua orang. Saya bekerja di perusahaan asing, Jepang 30 tahun, ketika saya minta pensiun jadi hamba Tuhan keliling-keliling, orang Jepang bilang kamu orang gila ya. Di Kisang kamu gila ya. Kamu tinggalkan pekerjaan begitu bagus, masih muda 47 tahun, kamu pergi ke gereja pendeta dapat uang kah? Coba lihat. Tapi saya percaya Tuhan percayakan pekerjaan yang saya lakukan itu. Itu lebih berharga. Amin. Saya percaya di sini pun sama. Tuhan sudah percayakan kepada Ibu Helen satu contoh. Untuk jadi orang damai itu satu privilege. Itu satu kebanggaan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Bukan hanya Ibu Helen, kepada kita semua. Ada masing-masing tugasnya. Ada yang bagian musik, bagian doa, bagian terima tamu. Itu adalah Tuhan percayakan. Iman yang sudah tinggi. Jadi ketika Tuhan percayakan pasti Tuhan tahu. Pasti Tuhan tolong, amin. Tapi tidak semua orang. Ya, haleluya. Nah itu dia. Jadi untuk itu mari kita mulai keluarga yang beriman dan teguh itu bicara iman ya. Mari kita mulai dari next slide Bapak Ibu, ayat Mazmur 128. Ini sangat penting ya. Mazmur 128 saya bacakan ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Untuk bisa berharap kepada Tuhan, kita harus tahu takut dulu. Kalau kita nggak takut gimana? Orang kalau nggak takut Tuhan, dia suka-suka aja bikinnya. Betul? Tapi kalau kita takut Tuhan, yang hidup kita menurut jalannya yang ditunjukkan Tuhan. Tuhan akan menunjuk sesuai firman jalan kita harus kemana. Amin. Yang ayat yang kedua, Mazmur 128, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Tuhan mau kita hidup benar. Tuhan mau kita tidak korupsi. Tuhan mau kita tidak yang neko-neko. Amin. Tuhan mau kita kerja dan menghasilkan itu yang terbaik. Istilahnya halal. Amin. Bukan haram. Ya, jadi yang halal. Amin. Kita Tuhan mau ini. Baru next slide ya. Next slide. Ya, ayat ketiga. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Bapak Ibu, diistilahkan kalau keluarga itu, istri itu menjadi pohon anggur yang subur. Bapak Ibu punya banyak anak, ada subur dan lain-lain. Inilah Tuhan mau, ya. Kemudian anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Bapak Ibu, kenapa pohon zaitun? Buah zaitun itu dibikin minyak. Nah minyak itu Bapak Ibu, kalau saya kasih contoh ya, pintu kan kadang-kadang suka berkarat, suka bunyi ya, kerak, krok. Kalau kita buka engselnya, nah kalau kita kasih minyak lancar. Nah minyak zaitun itu diceritakan seperti di dalam keluarga itu ada sendi-sendi kita ada minyak. Jadi aman ya, di sekeliling meja kita damai, itu ada minyak. Anak-anak yang masih muda-muda hati-hati sekarang ya, terpengaruh oleh, karena ini semua sudah gadget ya, terpengaruh dengan itu judi online. Ini berbahaya sekali. Ya, ini gampang sekali karena sudah di handphone. Nah, judol, habis judol pinjol. Nah, ini dua ini saudara ini ya. Bapak Ibu tahu itu dua-duanya ini adalah satu mafia. Saya ketika pulang dari Vietnam, di Ho Chi Minh, Bapak Ibu saya kenal dengan pendeta GBI di sana.
Biasanya mereka orang Indonesia main judi online itu dari Filipina dan Kamboja. Ternyata di Filipina ganti presiden dibantai semua. Tidak boleh lagi ada judi online ilegal. Mereka lari semua ke Kamboja. Jadi di Kamboja orang Indonesia ada 80.000 yang ngatur-ngatur judi online. Dan mereka masuk gereja. Masuk gereja karena orang Kristen dapat gaji sekitar 15-20 juta. Apa yang dia ceritakan kepada hamba Tuhannya? Pak, kami itu kadang-kadang juga sedih. Kenapa? Kami harus main komputer itu untuk mengatur judi online itu diatur. Jadi semua orang main judi online gak bakal bisa untung. Karena itu diatur dengan komputer dia bilang. Cuma masalahnya ketika orang baru mau coba, kan dapat nomornya pakai HP. Nah mereka tahu ini nomor baru pertama kali nih orang main nih. Nah itu dikasih untung Bapak Ibu. Pasang 100.000 bisa dapat 5 juta. Pasang 100.000 dapat lagi 4 juta. Udah untung 9 juta. Wah senangnya bukan main dia. Saya wah cowok. Modal 100.000 dapat sekian banyak. Dikasih menang dulu sama dia. Mulai setelah itu dia kan udah tahu nomornya. Mereka mulai main, nah di situ disedot. Disedot akhirnya sampai harus utang sana, utang sini. Jadi dia bilang tidak bisa menang main judi online. Makanya uang orang Indonesia ada 500 triliun satu tahun dimakan sama mereka. Wow, luar biasa. Makanya kalau ada yang di sini coba-coba judol, hari ini bertobat. Amin. Katakan bertobat. Bertobat, kalau ada teman juga yang main kasih tahu gak bisa menang. Pasti kalah. Itu kan informasi. Tugas kami juga harus sampaikan. Ya, karena ini informasi yang baik. Dan ini mereka sendiri yang cerita. Kemudian mari kita lihat ya, ayat keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu bicara keluarga adalah kepala keluarga laki-laki. Laki-laki, kepala keluarga nomor 1 harus takut Tuhan. Sehingga yang lain ikut-ikut semua. Amin. Katakan kiri kanan, takut Tuhan. Yang bertanggung jawab takut Tuhan. Itu kuncinya. Ya. Kemudian next slide. Ayat ke-6, 56, ini yang terakhir ya mengenai cerita Mazmur 128. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Wow. Kalau kita takut Tuhan, kita diberkati Tuhan seumur hidup kita. Hidup damai, amin. Seumur hidup kita tidak ada kekurangan. Seumur hidup kita Tuhan sudah pelihara. Ada amin Bapak Ibu. Saya 72 tahun, saya merasa masih kuat. Kalau bicara capek Bapak Ibu. Ibu Pendeta Valen ini tahu nih istrinya, suaminya orang Jepang. Berangkat ke Jepang, berangkat tengah malam. Jam 11, sampai sana pagi di sana tambah 2 jam. Terus kita jalan-jalan sampai malam lagi, enggak tidur Bapak Ibu, 1 malam tambah lagi sampai malam lagi. Tapi puji Tuhan masih kuat. Amin. Rasanya capek juga kan, beri kemuliaan Tuhan. Ini Tuhan pelihara. Istri saya pun, kemudian Bapak Ibu, kita pergi lagi nonton di sana kan enggak ada kuli, enggak ada orang angkut barang. Saya mesti dorong istri saya 2 kilometer jalan-jalan pergi nonton itu Osaka Expo. Waduh, mau patah pinggang Bapak Ibu. Dorong. Karena ibu kan tidak bisa kuat jalan. Bayangin Bapak Ibu saya dorong. Dan repotnya kursi dorong di Jepang pendek-pendek. Jadinya saya harus bongkok begini. Kalau yang orang bule kan agak tinggi. Jadi saya tidak terlalu capek. Orang Jepang dikasih kursinya agak pendek. Jadi dorongnya begini Bapak Ibu. Bayangin enggak? Tapi ya puji Tuhan. Kami pulang pun masih bisa sehat. Tadi pagi saya kan baru pulang kemarin Bapak Ibu, capek ya dari Hong Kong. Kalau WL nyanyi, saya nyanyi, loncat-loncat. Giliran saya khotbah, mereka duduk. Saya masih khotbah lagi. Terus mereka selesai, kita nyanyi, loncat lagi. Wah, saya kapan berhentinya nih? Tapi beri kemuliaan Tuhan. Benar loh, benar gak Pak? Kami gak ada berhentinya, kalau yang lain masih bisa istirahat. Ya, itulah, tapi Tuhan beri kekuatan. Di sini dia bilang, kebahagiaan. Dan ayat ke-6, dan melihat anak-anak dari anak-anak muda damai sejahtera. Keluarga besar REM, keluarga besar GBI Permata Hijau ini akan menjadi keluarga yang damai.
Amin. Di sini menjadi keluarga yang damai, sejahtera. Makanya tadi anak-anak sekolah minggu ini adalah tunas-tunas ini. Ini penting untuk berkembang ke depan. Ada amin Bapak Ibu? Ini penting Bapak Ibu. Kita doakan ada banyak orang damai yang akan datang ke sini Bu Helmi. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita berdoa Tuhan bisa kirim. Yang kita tidak pernah tahu, tidak pernah kita lihat. Kita dengan iman percaya Tuhan akan kirim orang damai di tempat ini. Amin. Ya, saya sangat yakin. Opa, saya sangat yakin. Ya, Tuhan akan kirim orang damai dengan iman. Walaupun sedang banyak masalah, dengan iman yang teguh. Tetap berharap Tuhan pasti tolong. Amin. Mau jadi orang damai? Kemudian Bapak Ibu ini lanjut ya. Ini kan cerita tadi sudah, kita lanjut lagi. Mari kita lihat. Kalau kita lihat Matius 6 ayat 31. Mari kita lihat. Next slide. Ya. Tuhan berpesan kepada kita hari-hari ini Bapak Ibu. Saat-saat ini situasi kurang baik. Termasuk Indonesia juga kurang baik Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ekonomi kita, wow, ganti menteri. Hari ini ngomong A, harga saham jatuh. Hari ini ngomong B, dia lepot. Ini situasi sekarang Bapak Ibu. Masih kurang-kurang baik aja. Tetapi janji Tuhan hari ini. Pesan Tuhan dengan iman. Amin. Matius 6 ayat 1. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Wow. Dalam situasi seperti ini kita khawatir. Bagaimana saya mau bayar anak saya uang sekolah. Bagaimana saya nanti mau bayar uang kos. Bagaimana saya mungkin masing-masing punya masalah. Betul? Situasi sulit. Belum di sana sini mulai PHK. Banyak karyawan di. Makanya Tuhan berfirman. Apakah yang akan ini dasar manusia Bapak? 3. Makan, minum, pakai. Orang kaya, orang miskin semua butuh ini. Ya, makan, minum, pakai. Dan Tuhan berfirman, sebab itu jangannya kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apakah yang akan kamu minum, dan apakah yang kami pakai. Di sini butuh iman. Tuhan berfirman, iman kita butuh. Harus percaya enggak janji Tuhan ini? Apa yang akan kami pakai, apa yang akan kami makan, dan apa yang akan kami minum. Tuhan berjanji loh, jangan khawatir. Ayat selanjutnya 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Ini kuncinya Bapak Ibu. Ayat mulai dari 31 sampai 34, kuncinya di sini Bapak Ibu. Bapamu yang di sorga tahu. Harus ingat baik-baik, ini kuncinya. Bapamu yang di surga tahu, berarti Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita mau. Dengan iman, kan saya katakan. Tuhan maha tahu, amin. Di dunia ini gak ada yang pasti Bapak Ibu. Hari ini dan besok ada yang pasti, besok gak ada yang tahu. Tapi yang pasti ada di dunia ini, yang bisa jawab dapat hadiah. Apa yang pasti? Ya, apa Ibu? Kasih Tuhan, waduh. Yang pasti adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang pasti. Pasti kita akan mati. Betul? Kalau yang hidup kaya miskin kita belum tahu. Sekarang saya miskin, besok bisa jadi kaya. Betul tidak Bapak? Saya hari ini sehat, besok bisa sakit? Bisa. Tapi Tuhan maha kasih ya Bu. Tapi itu kasih selamanya. Tapi yang mati pasti. Siapa yang tidak akan mati di sini? So, angkat tangan. Saya juga tidak tahu, besok juga bisa mati. Ada pendeta mati di mimbar loh. Makanya kalau udah kecapean jangan khotbah juga, udah kecapean bisa mati di mimbar. Ada juga yang di mimbar kolaps begitu, betul tidak? Ada atau? Nah, mati tidak, yang pasti mati. Tapi yang lain-lain tidak ada kepastian. Saya sangat yakin, makanya kita harus berharap dan percaya. Janji Tuhan, jangan khawatir. Jadi ayat ini selalu dipegang Bapak Ibu. Bapamu yang di surga tahu. Dia peduli. Ini kuncinya ayat ini. Kemudian ayat 33. Nah ini yang sering dipakai oleh gereja. Orang-orang selalu berkhotbah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka semuanya akan, wah ini ayat ini kan senang enaknya. Ya pokoknya cari Tuhan dulu, pasti ditambahkan. Tunggu dulu, kalau hidupnya belum beres, terus malas, nggak mau latihan, nggak mau kerja, bagaimana Tuhan mau tambah? Betul tidak? Nggak bisa, ini ayat ini selalu dipakai. Tapi dia lupa bahwa kita juga harus kerja, harus disiplin, harus komitmen. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita disuruh jam 10 mulai kebaktian, ya jam 10 kurang 15 sudah datang. Kalau kita orang bagian di atas ini nih, singer WL, harus latihan. Jangan rasa pintar, apalagi ini urusan gereja. Kita rasa ada orang Bapak Ibu, maaf ya bukan di sini ya. Pemain keyboard dia pintar sekali ya. Disuruh latihan gak mau. Giliran pas mulai bisa jadi berantakan mainnya. Makanya harus latihan. Nah ini semua komitmen ya. Kemudian yang ke-34 terakhir. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Besok itu mau terjadi apa? Tuhan bilang gak usah takut. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Dan kesusahan sehari cukuplah sehari. Kesusahan hari ini kita bersama Tuhan, nanti besok nanti acara baru. Betul? Kalau kita mikirin di depan mau jadi apa, nanti besok mau jadi bagaimana. Wah ini khawatir namanya. Belum tentu terjadi. Satu waktu saya dengan istri ini pengalaman nih. Saya ke Manado Bapak Ibu. Di Manado itu kan biasanya kan makan ikan di dekat laut, pastilah ya di Manado ya. Itu selalu makan ikan. Satu waktu saya ditelepon sama istri saya. Pak di mana Pak? Lagi makan nih di pinggir laut lah. Pak cepat Pak, harus menyingkir. Loh, ada apa mah? Soalnya ada berita di Rusia katanya gempa bumi akan nyampe tsunami ke Indonesia. Jadi Papa bisa kena air bah ini, bisa mati ini. Walah saya bilang ini nih, ini berita masa di Rusia kok nyampe ke sini. Bisa terjadi ini. Itu belum terjadi tapi udah jadi khawatir. Saya kasih tenang sama dia, tenang mah. Enggak bakal nyampe. Betul tidak? Ada kan berita begitu. Kemudian satu waktu saya juga keluar kota, kan suka pergi. Ada berita dari katanya itu berita itu yang bagian untuk itu berita-berita cuaca apa namanya ya? BMKG, maaf BMKG. Pak ada berita BMKG Pak, akan ada tsunami 2 meter di Pluit katanya. Wah nanti bisa mati semua ini karena ini berita. Saya bilang jangan dengar dulu lah, udah tenang aja. Itu kan khawatir bisa terjadi, bisa. Ini bahaya ini handphone ini. Berita-berita ini waduh. Satu waktu ada berita lagi aneh Bapak Ibu. Saya dapat kabar hamba Tuhan meninggal. Dapat WA, hamba Tuhan terkenal. Setelah dicek-cek baru kena stroke belum meninggal. Tapi udah di forward kemana-mana. Waduh kan enak kan tinggal dipencet-pencet diteruskan. Nah itulah Bapak Ibu. Berita-berita ini hati-hati. Kadang-kadang cuma bikin kita lebih takut. Bikin kita jadi khawatir. Ya, inilah yang masalah. Karena ke depan kita tidak ada yang tahu. Nah kemudian next slide ini. Saya kasih ya. Khawatir Bapak Ibu ada hubungan dengan iman. Kan tadi saya katakan iman itu kan harus yakin. Khawatir itu akan timbul karena membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi atau belum tentu ada di masa depan. Jadi belum tentu terjadi kita udah membayangkan akan jadi begini, nanti perusahaan saya susah begini mau bayar uang sekolah mau apa. Itu membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Betul? Oke. Kemudian next slide. Khawatir hanya akan membuat seseorang lelah dan kehabisan energi namun tidak menghasilkan apapun yang baik. Kekhawatiran itu membayangkan aneh-aneh, berita-berita ABC yang belum tentu kebenarannya, itu membuat kita lelah, capek, habisin energi. Halo, jadi berita-berita itu nggak usah digubris, percaya Yesus saja dulu, betul? Karena ini akan membuat kita lelah dan habis energi. Dan tidak akan menghasilkan apa-apa yang baik, nggak ada gunanya. Iman terus teguh, sekali Yesus tetap Yesus, amin. Kemudian next slide. Penyebab rasa khawatir, kenapa kita mesti khawatir? Kenapa kita mesti takut? Ya. Karena Tuhan sudah berfirman tadi, jangan khawatir makan minum pakai. Oke?
Satu, ketidakpastian dan ketidakjelasan. Karena saya sudah jelasin tadi, hidup ini nggak ada yang jelas, nggak ada yang pasti. Tapi yang pasti adalah mati. Tapi yang lain-lain itu banyak tukang ramal ya, atau orang Chinese namanya kuamia ya, itu diramal bakal gini, itu nggak ada kepastian. Tapi yang pasti mati. Tapi saya percaya kita sudah yakin bahwa Tuhan akan tolong. Kita sudah yakin Tuhan berjanji akan Tuhan siapkan. Amin. Karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dan yang kedua, fakta hidup. Saya ingin tanya Bapak Ibu. Fakta bisa berubah apa tidak? Halo, coba jawab. Faktanya saya orang susah nih. Faktanya saya miskin. Faktanya saya sakit sekarang, fakta loh. Bisa berubah gak? Haleluya. Ingat, fakta bisa berubah. Kadang-kadang kita, ini faktanya begini nih. Ini orang sudah biasa masuk penjara nih. Faktanya seperti ini, giliran ada masalah lagi, ya dia biasa dulu penjara, mungkin dia sudah gitu. Itu fakta. Tapi fakta bisa berubah. Kenapa? Hanya Yesus. Karena itu yang disebut mujizat. Amin. Tidak mudah merubah fakta, betul? Faktanya seperti ini loh. Faktanya akan datang tsunami kalau ada gempa bumi dan lain-lain. Itu fakta. Akan datang ekonomi masalah, ini fakta. Tapi ingat, ketika kita punya iman dan berharap kepada Yesus, fakta bisa berubah. Katakan kiri kanan, fakta itu bisa berubah. Hari ini saya susah, besok saya jadi kaya. Betul? Hari ini saya kaya, besok saya jadi miskin. Bisa kan? Bisa. Tapi ketika kita punya iman yang teguh, percaya Yesus, pasti tolong. Dan mujizat akan terjadi. Beri kemuliaan Tuhan. Faktanya di GBI Rem sementara belum banyak orang. Enggak apa-apa. Tapi dengan doa dan mujizat dengan iman, di sini akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Itu. Faktanya seperti ini. Tapi nanti bisa berubah nggak? Bisa dengan iman tadi. Amin. Nah yang ketiga ini. Berita dan informasi. Hati-hati ya. Berita-berita ini ya. Saya katakan hati-hati berita itu harus dicek dulu. Benar nggak berita ini ya. Hati-hati ya. Jadi apalagi dunia informasi ini, anak-anak gadget ini kan generasi Z, ini semua kan main HP ini. Semua ada di HP. Jadi kita harus hati-hati berita-berita juga. Ada yang disebut buzzer. Buzzer itu sengaja dibuat beritanya itu. Yang bohong-bohong, yang bikin cerita bohong. Hati-hati. Ya. Oke. Kemudian next slide. Bagaimana agar kita tidak khawatir? Supaya iman kita tidak goyah. Supaya iman kita tetap teguh. Bagaimana? Ini terakhir nih ya. Ini slide terakhir. Satu, kita harus percaya bahwa kita itu anak Allah. Amin. Katakan kiri kanan, saya anak Allah. Saya harus yakin. Bapak saya adalah Tuhan. Betul? Saya enggak, saya anaknya. Kita harus yakin. Kalau kita anak Tuhan, pasti Tuhan bela. Kita harus akui bahwa kita memang anaknya anak Tuhan. Betul? Amin. Kalau bapak kita pasti anaknya dibela. Tidak ada orang tua tidak bela. Saya kalau sama Ibu Maria, ada makanan yang dia ingat anaknya. Wah ini kasih saya anak saya juga masih pengen sebenarnya. Cuma ini udah Pak kasih Sandy aja ya Pak. Anaknya ada di lantai 19. Ya namanya orang tua. Pasti ingat anaknya. Suaminya dia gak ingat, lebih diingat anaknya. Tapi ini bukan curhat ya. Tapi itu ya orang tua. Amin. Kayak rasa bapak-bapak pasti tahu lah. Begitu juga bapak kita di surga pasti dia akan ingat. Dia akan sayang, tahu apa yang kita perlukan. Gak usah khawatir. Ingat ya. Yang kedua, ketika kita rasa khawatir dan takut, dan itu normal loh. Saya katakan ya. Orang ada khawatir, orang ada takut itu normal loh. Kalau orang sudah gak rasa khawatir sama sekali, udah gak normal orang ini. Itu orang gila namanya. Tapi orang masih ada rasa khawatir itu normal. Tapi kita percaya dengan janji Tuhan dan iman kita yang teguh, kita tidak perlu khawatir. Ketika ada rasa khawatir, normal. Tapi kita harus lawan itu. Wah gak bisa, Tuhan sudah berjanji. Nah, khawatir itu tidak berguna sama sekali.
Kita harus paham dulu bahwa khawatir itu gak ada guna. Karena kita punya Yesus. Tapi orang khawatir itu normal. Amin. Kalau kita udah gak rasa khawatir itu justru udah gak normal. Tapi kita punya iman kepada Yesus. Kita punya pengharapan. Sehingga kekhawatiran itu bisa kita hindari. Yang terakhir, yang ketiga. Siapa sih yang gak pernah merasakan kebaikan Tuhan? Kalau saya, istri saya sudah banyak bersaksi. Dari umur 29-30 sudah dikatakan dokter kanker tulang. Gak gampang Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan bisa pelihara sampai umur 70 tahun kurang dikit ya. Mama sekarang umur 69 ya, mendekati 70 tahun. Masih bisa walaupun tidak sempurna tapi masih bisa jalan-jalan. Masih bisa walaupun kalau kecapean didorong pakai kursi roda. Tapi itu adalah kebaikan Tuhan. Apalagi yang berbisnis mungkin situasi susah tapi Tuhan tolong. Yang sakit Tuhan tolong. Itu adalah kebaikan Tuhan. Amin. Siapa di sini yang belum pernah merasa kebaikan Tuhan? Tolong angkat tangan. Pasti semua sudah. Nah dari situ coba kita renungkan apa yang Tuhan sudah tolong. Pernah enggak kita merasa Tuhan tolong? Saya dulu Bapak Ibu kaki mau dipotong gula 600. Ya sudah mau dipotong kaki kiri ini. Tapi saya berdoa dan saya percaya dan yakin akhirnya saya bisa disembuhkan. Itu luar biasa. Pertolongan Tuhan. Masih banyak ceritanya yang Tuhan tolong kepada kita. Nah itulah ketika kita merasakan kebaikan Tuhan, di situ kita harus mengucap syukur. Kita gak perlu khawatir lagi. Kalau Tuhan tolong hari ini, masih ada besok Tuhan tolong. Tadi lagu mengatakan Alfa dan Omega. Tuhan ketika tolong hari ini, Tuhan akan bisa menolong masa depan. Saya berdoa terus untuk gereja ini, gereja Rem, pasti Tuhan tolong. Ya, amin. Hari ini kita tidak tahu besok. Tapi saya percaya Ibu Helen, kalau besok Tuhan kirim 100 orang, gak ada yang tahu. Amin, siapa yang tahu? Betul? Tapi saya percaya mujizat itu bisa terjadi. Dengan iman, kita terus berdoa, kita terus yakin dengan iman pasti akan terjadi. Tapi kita harus bertindak. Ya, jadi orang damai tadi. Jangan cuma Ibu Helen dan lain-lain 1-2 orang yang cerita, ayo. Enggak, kita semua sama-sama. Oke? Kita datang kasih cerita bahwa di sini ada damai. Jadi kita orang damai. Sehingga kita bisa menjadi keluarga yang beriman yang teguh. Inilah khotbah saya pagi ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari pemain musik siap. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau sangat baik. Saat-saat ini situasi kurang baik Tuhan. Banyak perkara yang kami tidak mengerti. Banyak persoalan yang kami tidak dapat mengerti. Tapi saya percaya dan dengan iman, Tuhan tahu apa keperluan kita. Minimal makan, minum, pakai, Tuhan pasti siapkan. Tuhan, Engkau juga memberkati kita yang hadir. Kami tidak tahu satu persatu apa keperluan Bapak Ibu. Masing-masing punya masalah, masing-masing punya problem, masing-masing punya kerinduan, masing-masing punya cita-cita. Semua Tuhan tahu. Tapi dengan iman kepada Yesus, kami percaya Tuhan akan penuhi, Tuhan peduli, Tuhan akan bercampur tangan. Sehingga yang tidak pasti, yang faktanya tidak baik, Tuhan pasti akan bisa merubahnya. Mujizat akan terjadi Bapak Ibu. Imannya harus terus teguh. Kita pulang dari tempat ini, jangan khawatir lagi. Mari kita jadi orang damai. Kita percaya Tuhan akan menolong kita. Banyak Perkara, mari bangkit berdiri Bapak Ibu. yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang kami tidak mengerti Bapak Ibu. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara Mari Bapak Ibu nyanyi.
yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah Tuhan mengerti. tahu apa yang kamu butuhkan. Allah Tuhan peduli peduli apa yang kamu butuhkan. segala persoalan yang kita hadapi. Oh, haleluya. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul Roh Kudus menolong saudara. sendiri. Kau tidak bergumul sendiri. Allah mengerti. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Apapun masalahmu, serahkan pada Tuhan pagi ini. Yang kita Apapun masalahmu, Roh Kudus jamah. dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Bapak Ibu, biarlah singer setengah suara. Mari kita doakan, mari kita berdiam diri. Coba renungkan, apa pertolongan Tuhan yang saya sudah terima. Tolong renungkan apa yang Tuhan sudah tolong. Segala persoalan Apapun persoalan kita, yang kita tiap kita masing-masing punya masalah, masing-masing punya pergumulan. Apakah itu sakit, keuangan, apapun Tuhan, kekhawatiran. Tuhan berfirman, aku tahu, aku peduli apa yang kau mau Tuhan. Aku peduli apa yang kau inginkan. Fakta bisa Tuhan rubah dengan mujizat pagi ini Tuhan. Dengan iman yang teguh, iman yang tidak goyah kepada Yesus. Semua bisa terjadi. Karena hari ini dan esok susahnya masing-masing. Tapi kami percaya hari esok hari yang penuh kemenangan. Oh Yesus, kami berdoa untuk gereja Rem ini Tuhan. Engkau sudah siapkan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Pergumulan kami serahkan dalam tangan. Gereja ini memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Seluruh komplek ITC Permata Hijau ini Tuhan. Apartemen Tower A, Tower B kami berdoa untuk Tuhan, penghuni-penghuni, kios-kios. Tuhan jamah hati mereka. Tempat ini tempat Tuhan mereka bisa mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai, mendatangkan mujizat Tuhan. Berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala. Tuhan, tolong Bapak Gembala kami. Di mana dia berada Tuhan. Bapak Paulus Supit, tolong Tuhan. Keluarganya. Tuhan wakil tempat ini Tuhan. Seluruh aktivis, Ibu Helen, tim yang lain, tim doa, multimedia, apapun Tuhan, pemain musik, singer, guru sekolah minggu, tidak ada yang terlewat Tuhan. Engkau tahu apa yang kami perlukan Tuhan. Engkau peduli kepada kami pagi ini. Kami tidak tahu Engkau jamah satu persatu yang hadir ini Tuhan. Apapun masalah kami dalam nama Yesus. Dengan iman, mujizat akan terjadi. Yang tidak mungkin bisa terjadi Tuhan. Itu yang disebut mujizat. Iman yang teguh. Oh keluarga besar Rem ini Tuhan berkati terus. Oh rabasata-kala rema. Oh rabasikira labata-kala. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya.
sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.